Yeehaw! Tradisi khas, senyuman hangat, dan balutan alam cantik. Satu-satu jadi checklist wishlist saya di Kasepuhan Sinar Resmi. Weh, oh aduh kan. Wow. Bagian yang paling challenging adalah bawa bambu ini balik ke Kasepuhan. Dan saat tinggal di sini, ada aja kejutan baru buat saya. Oh, itu kayak masakan gitu ya? Apaan sih? Wah, Ibu. Ini dia petualangan saya, Naufal Samudra, di Sukabumi. Oke guys, ini rasanya tuh sama banget, persis kayak sauna. Di Kasepuhan Sinar Resmi ada satu tradisi unik nih yang jadi kebanggaan warga. Tapi sebelum mulai, saya ambil bambu dulu untuk persiapan. Diketok-ketok kayak gitu buat apa tuh? Ini cari yang itu yang udah tua gitu, yang bisa dipanjat. Kalau yang gini kan tuh beda lagi kan ini ya ada lagi gitu. Ini yang udah tua gitu. Bambu yang dirasa cocok siap tuh buat ditebang. Nanti bagian yang paling challenging adalah bawa bambu ini balik ke Kasepuhan. Satu, dua, tiga. Nah, ya situ. Naik situ. Sok, ya itu lurus. Lumayan berat guys. Lumayan berat. Oh, kebayang sih bawa bambu ukuran 13 meter. Belum lagi jalannya nanjak curam kayak gini. Aduh, saya sampai kewalahan banget. Tapi buat warga Kasepuhan Sinar Resmi, kayak gini sih biasa aja. Karena udah jadi rutinitas harian. Baru persiapan aja udah kebayang kan effortnya. Tapi ini bakal seru banget sih. Nah, sekarang kita lihat di belakang kita bambu yang tadi kita udah bawa. Sekarang lagi dipotong-potong dan disiapin untuk tradisi laes. Jujur penasaran banget ini sebenarnya kayak gimana gitu kelihatannya. Pas pentas apalagi gitu kan. Dan gue juga nanti pengen coba, tapi bukan yang beneran ya. Gue pengen cobain nanti, pengen naikin dulu sedikit di bawah pada saat dia belum dinaikin. Nah, nanti kita pengen coba. Dan sekarang kita kayaknya pengen pasang ini ke bawah dulu supaya dia stabil dan gak kemana-mana. Pada ujung bambu dipasang penyangga untuk tempat ngikat tali tambang. Setelah terpasang, ikat tali tambang sampai benar-benar kencang. Lanjut, masukin bambu ke lubang yang udah dibuat. Nah, ini bagian susahnya. Wah, susah ya teman-teman. Susah ya. Aduh, di percobaan pertama gagal. Bambu yang sangat berat nggak berhasil kami masukkan ke lubang. Bahkan bambu sempat kena punggung saya. Aduh. Angkat. Masuk percobaan kedua.
Akhirnya, bambu berhasil ditancapkan. Semua persiapan lais siap. Waktunya saya lihat langsung pertunjukannya. Kang, perasaan tadi di hutan nggak setinggi ini bambunya? Nggak segini, 13 meter kan Wah. tadi waktu kita ngambil di hutan. Tapi ini tinggi banget loh Kang, maksudnya ini kan sekarang masih latihan nih. Ya, masih latihan. Tapi latihan pun kayak gini, tanpa Iya. pengaman. Tanpa pengaman. Serius? Iya, tanpa pengaman. Wah, berarti ini resikonya tuh nggak main-main ya Kang? Ini bukan main-main, ternyata resikonya tuh gede banget buat pelais-pelais ini. Luar biasa sih, salut banget. Oke, kayaknya udah mau siap. Langsung aja lihat. Setelah ritual, pelais atau pemain lais langsung bersiap memanjat bambu. Ini pertama kali saya ngelihat lais langsung dan sedekat ini. Aman! Tanpa pengaman sedikit pun, mereka gampang aja tuh panjat bambu setinggi itu. Tuh kan. Weh, waduh kan. Wow! Buat saya yang awam, lihat si Akang beraksi kayak gini-gini tuh, bener-bener bikin sport jantung deh. Tanpa pengaman di badan dan juga di bawah, jatuh dari ketinggian belasan meter udah pasti berisiko tinggi kan ya? Gak boleh ada ruang buat kesalahan sekecil apapun. Dan semua dilakukan si Akang atas nama melestarikan tradisi. Wah, adrenalin saya ke bawah banget sih pas ngeliat si Akang melakukan manuver. Benar-benar mind blowing. Nah, dia sekarang lagi pengen turun. Mari kita lihat prosesnya dulu. Wah, ternyata kebalik. Oh, gitu turunnya. Wih. Keren, gila, berani banget. Mantap. Luar biasa, keren banget, sumpah. Tapi tadi ada perasaannya kayak gimana sih? Kalau misalnya jatuh kayak tadi sengaja apa gimana itu? Itu sih sengaja, biar jadi kejutan aja gitu. Ternyata di prank ya? Iya, kalau istilah sekarang prank namanya. Nah iya bener. Tapi emang nggak deg-degan sama sekali gitu? Sama sekali enggak. Harus tenang gitu ya? Mungkin karena udah terbiasa juga gitu. Ini emang pelais nih, emang udah terbiasa. Udah berapa tahun jadi pelais berarti? Baru sebentar sih, baru 15 tahun. Baru sebentar, 15 Ya. tahun lamanya. Waduh, tadi habis ngeliat Akang ini kayaknya keren banget kalau bisa. Saya jadinya mau belajar, cuman Belajar. ya kalau tinggi kayak gini nggak berani ya tuh Kang. Ya, bisa juga jadi dibikin bawah gitu kalau mau nyoba. Bisa? Bisa. Boleh sih kalau bisa dibikin tanpa resiko gitu Ya, kan. bisa. Bisa diatur itu. Boleh deh kita coba. Kita coba ya. Jadi excited, kita coba. Let's go. Karena pemula, tali tambangnya diikat lebih rendah. Gak apa-apa, kita cobain. Untuk bisa menguasai gerakan lais, butuh jam terbang tinggi. Konsentrasi penuh saat jaga keseimbangan juga wajib dilakukan. Oke, kan tadi yang basic udah tuh. Sekarang agak yang lebih menarik lagi. Kita cobain ya. Boleh, Yang coba terlentang. gimana tuh? Coba. Nah, Agak depan dulu, agak depan. depan Langsung terlentang. langsung ditelentangin. Ya, langsung. Posisi tangannya begini Ya, atau begini? ya begitu. Begini. Ya, begitu. Pelan-pelan. Tunggu. Kesini ini. Nah, Ya, sebenarnya aja itu.
Gimana rasanya? Enak? Iya, awas, tok, 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 ya. Ah, mantap. Segini aja tadi main-main di atas talinya udah seneng banget. Tapi nggak ada apa-apanya deh dibanding A-nya gitu yang udah latihan lama banget. Keren sih, luar biasa. Untuk main ini butuh kesabaran yang luar biasa dan juga keberanian yang luar biasa gitu. Keren banget, mantap. Buat pemula kayak saya, nggak jelek-jelek amat lah ya. Seenggaknya saya dapat tepuk tangan dari anak-anak sini nih. Tapi saya salut sih, baru latihan kayak gini aja, ketegangan dan risikonya tetap tinggi, sama kayak saat pentas. Kebayang kan betapa kerennya pertunjukan Lais saat ada acara digelar. Oh bener-bener deh, Lais jadi daya tarik yang gak boleh dilewatin. Oh, itu kayak masakan gitu ya? Apaan sih? Wah, ibu. Kang, saya tungguin di bawah.